Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Alhamdulillah syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ya'lamu man khalaqahu wa latiful khabir. Wa syaknaka kita agak sedekah yaumul hadid amma ba'du. Fausikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah ala kulli hal. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, berupa nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiah, sehingga kita masih bisa dikumpulin lagi untuk mengaji kembali, untuk bersilaturahmi kembali, untuk mengharapkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa juga kita mengaturkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, buat para sahabat-sahabatnya, ahli baitnya, ulama-ulamanya, dan kita khusus umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak lupa juga kita berterima kasih wabil khusus untuk guru-guru kita, baik guru-guru kita di sekolah ataupun dosen-dosen kita di kampus, ataupun guru-guru ngaji kita dimanapun mereka berada. Semoga beliau-beliau yang mengajar dan kita yang belajar sama beliau ampuni segala dosa-dosanya, hapuskan segala hilaf-hilafnya, amal ibadah kita yang tidak seberapa Allah Subhanahu wa taala terima dan meridhoinya ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi pada malam hari ini kita masih melanjutkan pengajian kita tentang Al-Hikam yang sudah sampai nomor 73. Bismillahirrahmanirrahim. 78 dulu. 78. Iya 78 ya? Ya beda-beda kita kan. Oh, cepat. Beda kita kan. Beda-beda. Iya. 78. Terakhir 73 ya. Terakhir. Ya, itu salah baca Arab nih. Waham. Salah baca Arab nih. Hah? 23. 23. Jauh banget. Jauh lagi. 23. Waham sekarang. Apa waham? Oh, KI. Dalilnya apa? Yang terakhir. Pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dia 74 ya? Iya. Al-hikmatu marabi'atu wa sab'ina minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-alama al-arbillah Syekh Ibnu Athaillah Syekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi barakatihi wa bi ulumi. Faqala imam malam yuqbil ala Allah bimulal tafal ihsan kuyida ilaihi bisalasilil imtihan. Malam yuqbil ala Allah, siapa manusia yang tidak suka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bimulatafatil ihsan, dengan kebaikannya, dengan kehalusannya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, quyida ilaihi bisalasil imtihan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyeret dia atau memaksa dia untuk mendekat kepada dia dengan berbagai macam ujian. Malam yuqbil Allah bimulatafatil ihsan quyida ilaihi bisalasil imtihan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang artinya barang siapa manusia atau seorang makhluk yang tidak mau mendekat kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaksa dia untuk mendekat kepada dia dengan berbagai macam ujian. Allah a'lam bishawab. Jadi saudara-saudari yang saya muliakan, hikmah yang telah dibacakan daripada Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya
Intinya tentang menjelaskan banyak manusia tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah sendiri yang akan menyeret dia untuk mendekat kepada dia dengan berbagai macam ujian gitu. Jadi ujian itu bukan hanya takdir yang buruk, tapi akibat dari dia tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nanti akan sedikit dijelaskan bahwasanya tanggapannya. Jadi di dalam kitab Al-Hikam Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk cinta pada dia. Untuk manusia untuk cinta kepada dia. Kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Dengan cara apa? Dengan cara diberi nikmat. Yang pertama, diberi nikmat, terus ada yang dikasih keluasan, entah keluasan harta kah atau keluasan hati, beda-beda. Ada yang dikasih dikabulnya doa, ataupun yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya nikmat yang telah kita dapat daripada dia, Allah tuh sebenarnya ngajak cinta untuk dirinya dia gitu, ngajak cinta jadinya. Jadi setiap nikmat anak kita udah pada gede ya sama dengan ajakan gitu. Jadi setiap nikmat diajakan untuk cinta kepada dirinya dia, untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat apapun. Nanti akan dijelaskan, kalau kita tidak pandai-pandai mengatur ini, Allah bakal beri ujian terus-menerus sampai dia sadar. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk cinta kepada dia dengan cara diberi nikmat, dikasih keluasan, dikabulnya doa, atau apapun lah yang intinya yang menyenangkan manusia. Bukan yang menyedihkan ya, yang menyenangkan. Bebas. Misalnya kayak Om Agi mungkin senang dapat es, itu berarti dia diberi nikmat buat Om Agi. Nikmat adalah ajakan. Karena setiap nikmat berkata, kalau kita hatinya bening, kayak wali-wali Allah Subhanahu wa taala nih, nikmat itu ngomong. Nikmat itu ada berapa banyak jenisnya. Jadi nikmat ini ngomong deh. Jadi setiap nikmat yang kita dapat, dia berkata, hai orang yang mendapatkanku gitu, hai orang yang mendapatkanku, ada 3 tingkatannya. Yang pertama, dekatlah kepada Allah. Dekatlah kepada Allah. Yang nomor 2, cintailah. Yang nomor 3, hikmatlah.
Ini namanya tingkatan 1, tingkatan 2, dan tingkatan 3. Jadi setiap nikmat yang kita dapat, Bapak Ibu yang saya muliakan, dia berkata sebenarnya. Cuman karena hati kita kotor, nggak dengar apa-apaan. Ada bahasa Arabnya. Karena Nabi Muhammad SAW juga ngomong kayak gini. Ngomong dia nih. Kalau kita kan ya nggak berasa apa-apaan. Karena udah tebel banget nih berkata. Kalau bahasa piston itu udah waduh, gosong banget itu. Mesti bener-bener ya diganti udah. Kagak bisa diapa-apain. Ya. Jadi yang pertama, dekatlah kepada Allah, naik dia, cintailah dan hikmatlah. 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 Gitu. Karena materinya agak singkat ini hari ini. Yang lama ngopinya. Maksudnya ini tapi berguna banget buat kehidupan. Jadi supaya kita nanti tidak aneh-aneh dalam hidup. Contoh, gue begini ditutup kali ya sama orang. Caelah ditutup. Caelah cowok. Ada aja gitu maksudnya. Gue begini, kok mual-mual mulu, diteluh kali. Ya Allah ya Tuhan. Sampai segitunya. Ya lapar masuk angin itu. Enggak, di sini mah ngajinya jangan aneh-aneh dah. Orang dagang nggak laku ya koreksi dagangannya, koreksi cara jualannya, koreksi cara komunikasinya, koreksi cara penyampaiannya gitu. Enggak, kok ditutup kali ya. Emang Pak, lagi nutupnya close, harusnya open dia. Kebalik dia. Gitu. Karena Bapak Ibu saya muliakan dia, misal lanjutannya, wala silsilah alal imtihan, jika dapat nikmat, tapi yang pertama lalai, foya-foya, bahkan ingkar, akan diberi ujian. Atau masalah terus menerus. Tuh, inilah yang mungkin banyak dicari oleh orang lain. Akan diberi ujian atau masalah terus menerus tanpa putus. Dia nggak putus. Ibarat kata masuk sumur A, keluar kecemplung lagi di sumur B. Keluar lagi dengan merangkak ke C. Jadi, aduh, setiap hari ada aja masalah ya. Gitu. Setiap hari. Bahkan satu hari aja bisa 5 masalahnya. Inilah, tolong sadar harusnya. Tolong sadar. Tapi 2 orang ini termasuk beruntung. Kenapa? Karena Allah ngajak manusia kepada dia, ada yang langsung ingat, ada yang kudu ditegur dengan ujian gitu loh. Termasuk beruntung. Karena nanti manusia ada 3 jenis dalam hidup. Contoh nikmat misalnya nikmat yang paling dasar, nikmat sehat, tidak ibadah, dia bakal ini nih gitu, diuji hidupnya. Ini manusia sehat, nggak mau ibadah, akan diberi ujian, masalah terus menerus. Itu baru 1, sehat. Sehat itu secara umum. Diulang lagi ya Pak. Sehat itu secara umum. Secara khususnya anggota tubuh kita gitu loh.
Diulang lagi, sehat itu secara umum. Secara khususnya anggota tubuh kita. Contoh telinga. Telinga harusnya digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, tapi dengarnya gibah, fitnah, kita pasti kena masalah. Gitu. Mata melihat yang tidak seharusnya, hidung, mulut, dan lain-lain. Kayak gitu. Itu soal sehat. Nggak ibadah tuh bukan sholat doang. Ibadah itu ada 3. Syariat, hakikat, dan thariqat. Itu ibadah. Ibadah itu bukan sholat. Ibadah itu menyembah dia. Sholat salah satunya gitu. Sehat. Kerja ibadah. Tapi kalau nggak diniatin bukan ibadah. Kerja. Didik anak ibadah, nggak diniatin nggak bernilai ibadah, Pak. Ngasih uang ke istri ibadah, nggak diniatin bukan nafkah namanya. Jadi dia hidup hanya hidup. Semuanya ada niat. Gitu. Ini namanya lalai. Contoh lalai maksudnya ini mah. Jadi itu maksudnya lalai. Atau harta. Lalainya harta, dia tidak sedekah. Yang pertama tidak zakat. Tidak sedekah. Atau tidak nafkah. Pasti Allah uji dengan ini juga masalahnya. Masalah terus menerus. Apa kekurangan? Kekurangan. Hidupnya kekurangan. Terus menerus. Allah habiskan pelan-pelan hartanya dia sampai benar-benar bersih. Jadi buat teman-teman atau temin-temin, teman kan laki, teman-teman kan laki, temin-temin cewek kan. Temin-temin. Ya mas saudari, hati-hati nih soal harta juga. Harta itu ada hak orang, namanya zakat. Yang nomor 2, ada kebaikan ente yang mesti diberikan ke orang, namanya sedekah. Dan juga ada kewajiban ente yang mesti diberikan kepada orang, namanya nafkah. Itu hati-hati. Ada 3 dia. Seret rezekinya. Benar-benar seret. Sedekah 1000 ngarepinnya 10 juta. Ngeri juga ini manusia. Tapi nanti ada ciri-cirinya. Tentang harta. Harta. Atau keluasan. Keluasan. Ya banyak lah kalau nikmat tuh kadang kita lalai atau foya-foya. Bahkan ingkar. Dapat jabatan, ingkar. Akhirnya rakyat miskin yang menanggung semua-muanya. Gitu. Apakah cukup dengan kata taubat? Nggak cukup. Nggak cukup dengan kata taubat. Kenapa nggak cukup? Logikanya yang kita pakai nih, apa namanya? Baju. Baju udah nggak dicuci 5 tahun. Tiba-tiba dicuci. Apakah langsung bersih? Enggak, Pak. Nggak gitu cara mainnya Tuhan. Tapi istiqomah gak ente. Itu. Pelan-pelan makanya. Jadi ini buat teman-teman yang merasa perasaan gue diujimu ngapa ya? Ya elah. Atau bukan di ujian, masalah mulu hidup gue gitu dah. Kalau ujian kan buat wali-walinya, ini mah masalah mulu datang apa ya? Baru banget tadi pagi diomelin bos. Siangnya diomelin orang. Sorenya diomelin bini. Bini. Malamnya diomelin Agi. Misalnya ketemu ngaji kan. Apes mulu gue 4 kali. Berarti itu tuh ada yang lalai itu. Entah udah azan dia masih enak rokok aja. Minimal ngormatin lah, matiin. Ini mah. Astagfirullahaladzim. Atau yang nonton film minimal di pause kalau azan. Dengerin dulu. Ini kan kagak.
lanjut terus. Sedangkan azan itu panggilan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi ini termasuk orang beruntung dua-duanya karena tetap Allah minta suruh pulang. Cuman yang bawa dipaksa, diseret. Ibarat kata pulang nggak? Kalau mulut nggak kena langsung pakai tangan, pulang gitu. Ikat benar. Biarpun sakit tapi tetap pulang. Cuman sakit banget diuji mulu kan. Karena manusia ada 3. Penutupnya manusia ada 3. Yang pertama ada namanya ahlus shimal atau golongan kiri. Golongan kiri. Golkir. Ya. Dia ibadah. Manusia ini ibadah untuk dunia. Yang pertama, dia ibadah untuk dunia. Ada sebagian orang, bahkan kebanyakan ibadahnya hanya untuk dunia. Inilah yang disebut lalai. Walaupun masih dibolehkan dalam hal pelajaran ikhlas, mengharapkan sesuatu, tapi dihikam nggak kena, lalai dia termasuk, karena ibadahnya hanya untuk dunia. Di sedekah di kepalanya dia ngarepin timbal balik, zakat juga ataupun nafkah. Makanya mohon maaf, pasti udah ngaji, udah sholat, udah begini, kok ada masalah mulu. Ada yang untuk dunia itu kita, salah satunya itu. 1 doang atau 2. Mending kalau masalahnya masalah ringan, milih makanan. Paham nggak milih makanan? Mau makan apa? Padang, ini enak, duitnya ada. Ini mah muncul kata masalah ada itu. ada. Terserah, aduh. Ada. Masalah itu. Ada tapi kan gitu. Itu namanya ahlus shimal. Hati-hati ahlus shimal. Adakah di sini yang ahlus shimal? Jadi ibadahnya ngarepin dunia. Contoh, ziarah jauh-jauh ngarepin kekayaan. Ada. Iya, ada. Berarti dia ahlus shimal, lalai. Sedangkan istrinya nggak dinafkahin. Itu. Ngunjungin wali-wali Allah yang di luar kota, tapi orang tua sendiri nggak pernah dikunjungin. Namanya lalai. Siapa yang nggak kenal Uwais Al-Qarni kan? Pak Ahmad kenal lah. Ceritanya. Kan dari cerita. Iya, aduh zaman. Jadi bujal dong. Itu dia. Saja. Siapa nggak kenal Uwais Al-Qarni? Seorang wali master yang sangat masyhur di langit. Tapi dia nurut si ibunya, padahal sezaman sama Nabi. Bayangin, sezaman sama Nabi. Tapi nggak pernah ketemu Nabi karena nurut ibunya. Kita yang beda 1400 tahun yang lalu, ziarah jauh banget, orang tua orang peduli. Ya kita bang tuh, namanya lalai. Hati-hati lalai itu, dan terutama bapak-bapak nih yang seneng ziarah. Ada kuburan panjang disangka wali. Pendek wali juga. Lebay pendek. Wali panjang, wali pendek. Iya. Jadi kita ada-ada aja dah orangnya dah. Ibadah aja udah, kalau memang ziarah aja udah gitu. Jangan hanya buat kaya. Ya dia kaya PNS gitu. Coba yang ibadah kayak kita gitu berdua ya. Gitu. Yang nomor 2 ahlul yamin. Golongan kanan. Ahlul yamin golongan kanan. Gonan.
Dia ibadah tapi tidak istimewa. Ibadahnya tidak istimewa. Orang-orang awam karena tanpa dua, tanpa tarikat dan hakikat. Gitu. Ya kayak kita dah ngaji kayak gini ya ngaji dah karena udah waktunya ngaji. Tapi untuk tarikat dan hakikatnya kita nggak pernah nyari tahu gitu contohnya. Diulang lagi Mamat. Jadi ahlul yamin kayak kita nih Mamat ngaji ibadah kan, tapi nggak ada yang istimewa di mata Tuhan karena tanpa tarikat dan hakikat. Karena kita ingatnya besok jadwal ngaji. Orang-orang tertentu ingatnya apa? Besok gue ketemu Tuhan. Hakikatnya karena ngaji itu malaikat Jibril membentangkan sayapnya kayak gitu. Kalau kita kan enggak, besok jadwal ngaji. Gitu aja dah. Ya udah dah, tapi udah selamat sih gitu. Tapi nggak istimewa. Yang terakhir ada namanya syabikun. Kan ada tuh di Al-Waqiah wasabikun asabikun. Ya, sabikun. Namanya golongan cepat. Jadi golongan yang cepat-cepat nih sabikun. Orang-orang sabikun ada dua. Ada yang ibadahnya ibadah. Dia pakai syariat, tarikat. Dan hakikat ibadahnya dia pakai nikmat. Dengan nikmat baru Allah Subhanahu wa taala ngasih marifat ya. Maksudnya gini, ada orang ibadahnya dengan nikmat. Dapat nikmat, ibadah terus dia. Gitu. Ada orang-orang kaya contohnya. Makanya Allah kasih marifat pengenalan dalam dirinya dia contoh. Malam-malam dia termenung, alhamdulillah ya. Kenapa ya? Iya kita dititipin harta, tapi masih bisa berbagi banyak. Nggak boleh ada yang kekurangan di kampung saya kayak gitu. Ini namanya pengenalan. Saya nggak khawatir harta saya habis gitu. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf Al-Kisah. Siapa yang gak kenal beliau? Orang yang paling terakhir masuk surga. Kedua yang paling terakhir banget Nabi Sulaiman karena dia paling kaya. Ketika itu dia pengen bilang ke Rasul, ya Rasul, ketika aku mendengar hadis dari engkau orang kaya masuk surga terakhir, aku pengen semua nyumbangin buat umat muslim. Senang tuh. Tapi kata Rasul, engkau bakal kaya lagi. Waduh, gimana nih? Gitu. Tiba-tiba, ya dia ngebeli semua kurma busuk. Satu Madinah, habis hartanya. Dia udah senang tuh di masjid sendirian aja. Tiba-tiba dicariin, wah ya Abdurrahman ada yang nyariin engkau. Buat? Dia keluar aja dulu. Keluar. Ini dia, siapa? Raja pengawalnya. Aku dengar engkau punya kurma busuk. Iya, aku pengen beli buat raja. Dibelilah semuanya 2 kali lipat. Jadi kaya lagi. Itu namanya Abdurrahman bin Auf. Coba begitu mah boncos. Marah dia. Ngajarin Gitu. dia. Karena dia sejaman sama Rasul. Rasul kalau udah ngomong pasti kejadian. Abu Bakar aja sampai dijanjiin kan. Jadi guru mursyid itu pasti ngejanjiin, nggak boleh nggak janjiin dia. Rasul aja sampai bilang, barang siapa yang bantu agamaku, aku akan begini. Abu Bakar angkat tangan, engkau bakal jadi temanku di surga. Gitu. Sebagai tanda terima kasih kalau kita dapat nikmat. Makasih ya, makasih ya. Harus muji dia lah maksudnya. Plus jaminan. Itu dong. Rasul aja sampai bilang, cuman Abu Bakar yang masuk dari pintu mana saja.
Apakah Rasul ketika diterima bantuan tuh buat teman muslim, makasih. Ya nggak gitu dia. Kenal tuh kayaknya begitu. Dia pasti ada kelebihannya kalau Rasul mah. Kalau kita kan enggak. Mesti ngapain lagi gua? Kan nggak mau makasih. Yang lebihin lah, engkau lah orang yang paling baik di keluarga kami gitu, kayak tambahin. Iya, biar mempererat gitu loh. Itu makasih dah top lah gitu aja. Ya, ini mah Kalau nyambung bahasa. Agi ngasih bantuan ke saya cuma bilang makasih ya. Lagi lebihin kayak ngomongannya gitu. Engkau yang paling baik Gi di antara teman-teman kami gitu, dilebihin. Kau yang paling manis Gi. Iya. Ya. Kok tahu Pak ketua komunis ini? Ketua, bener komunitas muka manis. Gini-gini ketua muka manis ya Gi. Ya. Masuk jadi anggotanya apa ya kita? Masuk di anggot. Iya. Ada orang begitu, orang kaya. Tapi buat teman-teman dan ibu-ibu yang saya muliakan, kalau bisa diingat-ingat nih mah, harta itu membawa teman palsu. Jadi diingat-ingat aja. Harta itu membawa teman palsu. Alkisah dulu saya punya kawan di kuliahan. Bahkan dia saya masih sampai kuliahan. Dia orang kaya. Nggak ada yang nemenin. Karena dia selalu diantar supir. Sekolahnya di Al-Azhar. Karena teman-temannya bawa BMW tuh masing-masing. Kata dia anak cupu lah. Cupu gitu. Kayak anak mami gini. Kelas 2 SMA. Dia bawa Fortuner. Baru pada mendekat termasuk gebetannya. Ketika kelas 3 naik supir lagi. Menjauh lagi. Apa tandanya? Harta membawa teman palsu. Jangan-jangan kita begitu lagi, didekatin teman-teman palsu. Ketika ada duit pada datang, kayak laler. Hati-hati dah soal harta. Jadi bijak-bijaklah dalam media sosial, bijak-bijak. Memang ente dapat pencapaian yang hebat. Jangan ngupdate apa-apaan. Karena nanti bakal membuka peluang temen minjem duit, nanti nggak dikasih, putus silaturahminya. Itu aja, diem-diem aja. Kayak Donien. Tahu Donien nih kan ya? Kagak tahu guru kenalnya dunia. Kayak miskin, diem aja udah. Yang nikmatin ente aja berdua sama pasangan sama anak-anak. Yang nomor 2, ada yang namanya ibadahnya dengan musibah. Cuman jarang banget. Ibadah ini yang tadi 3, entah syariat, entah tarikat, atau hakikatnya dengan musibah, yakni sabar sama ridho gitu. Pakai sabar dan ridho nih dia. Kalau udah begini, berarti Allah bakal ngasih dia marifat, pengenalan gitu. Habislah ngaji kita. Gitu. Jadi ada orang-orang tuh yang sedang diuji, dia sabar dan ridho. Sabar itu ada 2, ada yang aktif dan pasif. Kalau kita kekurangan, jangan sabar. Sabarnya sabar aktif, tetap berusaha gitu loh maksudnya. Bukan sabar pasif, kalau sabar pasif itu diam. Kadang banyak sayang salah paham di masyarakat. Masa orang miskin sabar? Enggak, orang miskin namanya sabar aktif. Dia harus berusaha memenuhi kebutuhannya. Nggak boleh kekurangan. Karena kekurangan dekat dengan kekafiran. Orang-orang yang kurang itu dekat dengan kekafiran. Banyak yang bingung lagi, kalau Magi bisa nanya, kok bisa orang miskin dengan kekufuran lebih dekat? Karena banyak yang nyalain takdir. Apa sih gue harus lahirin ke dunia ini miskin? Waduh, berat juga itu. Makanya kita harus lebih dari orang-orang, mesti berusaha. Cuman jangan sampai lalai, kalau nanti diuji terus. Gitu loh.
Halas pelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan? Bro, pernah dengar saya dari ngaji mu'alim bro, katanya kalau untuk mencapai ikhlas itu ngajinya butuh 20 tahun. Bisa. Karena kan dia tubuhnya tidak terasa, akhirnya datang terus. Bisa. Karena berat, ikhlas itu berat emang. Musola ikhlas yang gampang. berat, ikhlas itu berat. Apa Pak? Oke, bro, tanya bro. Jika dapat nikmat, tapi lalai, poya-poya dan nikah, kita akan diberi ujian masalah terus menerus. Bagaimana cara ujian terus menerus itu supaya hilang? Taubat yang pertama. Apa dengan sekali tobat atau tobatnya dengan terus menerus? Taubat itu Pak, dan mendekatlah. Gitu. Ya kayak Pak Ahmad tiba-tiba didatengin orang, Bang Ahmad gua mau cerita. Soal apaan? Ya cerita dulu, gua cerita, gua harus gimana ya? Ente kan Bapak ngomong tobat nih, tobat. Mandi gitu misal. Enggak, tobat yang benar. Akhirnya dia pulang. Udah. Omongan yang tadi kita bicarakan di sini misalnya, sama dia nggak berasa apa-apa karena pikiran dia tobat hanya astagfirullahaladzim. Nggak gitu Pak. Tobat itu panjang banget. Kalau gitu enak bener ya. Gitu. Ya maksud saya itu guru. Iya gitu. Tobat apa ya setelah penjabarannya? Tobat, nomor 2, istiqomah, nomor 3, petunjuk gurunya. Karena nggak semua orang mesti taubat. Contoh, orang kaya tidak boleh sabar. Harusnya syukur. Orang kaya kalau sabar, dia kagak mau sedekah. Dia mesti bersyukur. Itu kan atas petunjuk ulama. Kalau kata Paniang, iya, orang kaya disuruh sabar. Agak ngasih-ngasih. Ngasih bener. Pelit dia, gitu dong. Kalau ngaji kan jadi tahu. Orang kaya mah jangan disuruh sabar, syukur dia banyak harta. Suruh keluarin. Pak. Orang miskin jangan disuruh Sabar. terbalik syukur. syukur. Dan jangan disuruh sabar, gitu dong. Iya, udah kerja. Itulah ilmu. Kadang kita salah paham mulu. Syukur aja jadi miskin. Enak aja itu mulut ngomongnya. Udah kurang lebih gitu, wallahu a'lam bishawab. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi man amilus solihati. Sabar. Sebelum dimulai kita hadiahkan Fatihah ini buat saudara kita Haji Agung yang mertuanya meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya, hilaf-hilafnya, terutama buat anak-anak kita, dihindarkan daripada para penyakit, terutama buat anak Mas Hadi yang baru sembuh, semoga Allah jaga juga. Buat para orang tua dimanapun berada, termasuk yang hadir di sini, semoga Allah tolong dalam menafkahkan anak-anaknya, menafkahkan keluarganya. Buat kawan-kawan kita yang sedang sakit, semoga angkat penyakitnya. Buat kawan-kawan kita yang sedang banyak masalah, semoga Allah hancurkan urusannya. Shalal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waladhdallin amin. Ilahi las ulil firdausi a'la wala aqwalan nari jaimi fahabli taubatan wawir zunubi
Fablitau ya zal jalali alhamdulillah ghafuri lil abdi zil gururi wal fardi fil umuri wa ma qatil uburi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala mayyaji mama walil anbiya itama wa alal alil kirami wa sabikan nujumi bi kudawatil narami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa lazo asrafna fatub alaina taubah tasilu kulla hauda wastur lana laurati wa aminir rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal iwani wa sa'iril ilahi wa kulli dhi mahabbah ajiratin asobah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadala wajuda manna labi tisabi minna bil mustafa rasuli nazabi kulli suli Salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatan sisubi walhamdulillahi ya Allah wa tanahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik